Pada Allah ada hikmat, kekuatan, pertimbangan, dan pengertian. Pada Dia ada kuasa dan kemenangan. Beberapa gubahan ayat dari Ayub pasal 12. Renungan kita, satu hari satu pasal dari kitab Ayub. Hari ini Ayub pasal ke-12. Judul besar dalam Ayub 12 adalah Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ini dilatar belakangi pada pasal 11 ketika salah seorang sahabat Ayub, Sofar, dia menganjurkan Ayub agar merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, pada pasal 11 ini Ayub diperintahkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Setelah percakapan tersebut, pada bagian ini Ayub menjawab Sofar dan juga Elifas dan Bildad bahwa ia atau dirinya harus mengakui kemahakuasaan Allah, hikmat dan kekuasaan Allah. Walaupun pada awalnya Ayub menunjukkan bahwa apa yang diucapkan Sofar dan Elifas dan Bildad itu ia sudah tahu, ya. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Tidak kalah pintarnya, tidak kalah hikmatnya. Ya, tapi sekarang pada saat itu tentu saja Ayub di dalam keadaan yang menderita, papa tak berdaya. Dia dalam keadaan terpuruk. Ya, dia tahu persis apa yang diungkapkan oleh teman-temannya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah punya segala sesuatu dan dia bertindak sesuai dengan rencananya. Dia juga mengakui bahwa pada ayat yang pasal 12 ini mengakui bahwa Allah adalah hikmat. Pada Allah hikmat, kekuatan, pertimbangan dan pengertian. Ya, dia punya segala sesuatu. Ada kemenangan, ada kuasa. Bahkan pada Allah juga ada segala sesuatu. Dia menguasai semua orang dan segala sesuatu. Apapun yang ada di alam semesta ini. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada konteks kekinian pun saya percaya bahwa ada masanya, walau kita punya kelebihan, saudara dan saya punya kemampuan dan kelebihan dari orang lain dalam pengetahuan intelektual atau kemampuan mengolah kata-kata menjadi orasi dan narasi yang indah, bermain kata, atau kita pun mempunyai kemampuan dan kecerdasan lebih dari siapapun atau orang-orang di sekitar kita. Tapi yang pasti pada konteks tertentu, pada saat tertentu, pada saatnya, pada sikon tertentu, kita harus mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Apalagi ketika kita berada di dalam keterpurukan atau dalam kondisi yang tak berdaya. Pelajaran penting dalam percakapan ini adalah bagaimana Ayub menyadari diri, walaupun dia punya kemampuan sama atau bahkan melebihi teman-temannya. Tapi sikon tertentu, dia mendengarkan apa kata teman-temannya. Bukan mengagungkan kelebihannya, bukan menjawab dengan ia punya kemampuan intelektual dan kecerdasan yang melebihi teman-temannya. Tapi dia menyadari bahwa apapun itu kelebihan dan kemampuan dan kecerdasannya tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah. Kini ia hanya mampu untuk berseru kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa ia minta pimpinan, tuntunan, dan melepaskan dirinya dari penderitaan yang selama ini dialami.
Tentu saudaraku yang kekasih, sikon itulah yang patut kita pelajari dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Ada masanya kita bisa diam dan duduk manis mendengarkan apa maunya Tuhan. Ada masanya kita hanya bisa duduk manis dan berkata di dalam doa, dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan dengan berbisik kepada Dia sambil mengakui, Tuhan, saya tak berdaya, saya tidak mampu, kini bentuklah aku sesuai dengan rencana Tuhan. Mari saudara-saudara, kita olah ulang pola itu dalam hidup dan kehidupan. Ambil Alkitabmu, baca Ayub pasal 9, 10, 11, dan 12. Kita akan menemukan bahwa apapun terjadi, maka datang menyediakan hati dan mengakui kebesaran Allah itu yang lebih utama dari segala sesuatu yang kita upayakan untuk bangkit dari keadaan kita sekarang. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus.